Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fuad, ketemu lagi dengan saya di sini Rizky Abdurrahman yang akan menemani kawan-kawan selama 20 menit ke depan. Kita akan bincang-bincang santai di sini tentunya dengan pembahasan dan topik yang sangat mengasihkan begitu ya. Oke Sobat Fuad, kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau juga adalah salah satu dosen dan juga orang-orang yang dosen muda lah di sini, salah satu dosen muda di program studi ilmu Quran tafsir atau ilmu Al-Quran dan tafsir di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Palangkaraya. Halo, assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Ibu siapa namanya Bu? Ya, nama saya Munirah. Nggih. Dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oh, ini dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Ya, Ibu hari-harinya ini biasanya selain di dosen Ibu ngapain aja Bu? Selain di dosen, ya kebetulan juga diberikan amanah di Ma'had Al-Jami'ah YIN Palangkaraya. Iya, kebetulan beliau juga salah satu pembina berarti ya Bu ya? Betul, Pembina. Di Ma'had Al-Jami'ah atau mungkin asramanya YIN Palangkaraya begitu. Oke, Sobat Fuad, kali ini kita akan membahas tentang Islam rahmatan lil alamin. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam sudah berada di Indonesia sudah sejak lama ya, tentunya dengan membawa kedamaian dan juga membawa keberkahan dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa zaman di mana zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang. Nah, gini Bu, sebenarnya Islam rahmatan lil alamin itu sebenarnya apa sih Bu, atau bagaimana sih sebenarnya? Ya, oke, seperti yang disebutkan oleh Rizky tadi ya. Betul, bahwa Islam yang kita kenal adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Betul. Apa sih rahmat itu? Nah, rahmat kalau kita lihat dari segi bahasa sebetulnya maknanya adalah ar-riqqah wa ta'atuf. Artinya adalah kasih sayang, belas kasih dan kelembutan. Nah, jadi rahmah lil alamin adalah kasih sayang terhadap seluruh alam. Nah, yang disebutkan di dalam kalimat tersebut adalah lil alamin, untuk seluruh alam, tidak hanya Islam itu tidak hanya rahmah lil muslimin atau lil mukminin, tapi untuk seluruh alam. Nah, Oke, dari seluruh alam itu mungkin tidak hanya untuk orang-orang Islam atau mungkin untuk beberapa golongan atau mungkin itulah luar biasanya Allah dalam memberikan sebuah rahmatnya begitu ya, merata ke semuanya. Ini. Ya. Jadi seperti apa sih sebenarnya atau bagaimana orang Muslim yang dikatakan, atau mungkin begini Bu pertanyaannya Bu, yang dikatakan rahmatan lil alamin itu sebenarnya seperti apa sih Bu, atau ada bendanya kah atau gimana kah gitu sehingga ia bisa dikatakan rahmatan lil alamin gitu Bu? Ya, oke. Untuk teladan sebagai seorang muslim ya, yang rahmatil alamin, tentunya yang patut kita teladani adalah Nabi kita Rasulullah SAW, karena beliau sendiri menyebutkan di dalam hadis beliau, innama bu'itsu rahmatan lil alamin juga. Nah, jadi kata Nabi, saya itu diutus ya sebagai rahmat untuk seluruh alam. Seperti apa bentuknya? Ya seperti apa yang beliau contohkan, bagaimana beliau bersikap kepada sesama saudara, bahkan kepada non muslim pun juga beliau rahmah, penuh kasih sayang. Seperti itu. Oke, berarti sikap atau mungkin perilaku yang beliau bawakan, kemudian juga yang beliau ajarkan itu bahkan meliputi semuanya begitu ya Bu, untuk bahkan untuk yang tidak sepemahaman pun dengan beliau tetap ada rahmat untuk beliau begitu ya Bu. Iya, jadi beliau menunjukkan sifat kasih sayang, menghormati dan memuliakan kepada sesama manusia.
tidak terbatas pada orang Islam tadi, tapi juga kepada non Muslim pun beliau juga memberikan rahmat kasih sayangnya. Mungkin kita sering dengar ya kisah cerita dulu ketika Nabi mau lewat, setiap mau sholat ke masjid, ada seseorang yang membenci beliau itu meludahi setiap lewat, meludahi terus, tapi Nabi tidak pernah membalas perbuatan, tidak pernah marah. Nabi bahkan ketika si Fulan tadi yang meludahi beliau itu sakit, nah beliau tanya kemana si Fulan ini, lalu dijawablah oleh orang-orang dia sedang sakit. Nah justru Nabi kemudian menjenguk orang yang setiap harinya meludahi beliau ketika ke masjid. Nah itu salah satu contoh juga. Oke, salah satu contohnya adalah akhlak Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ada mungkin saudara yang tak seiman dengan beliau itu sedang dalam keadaan sakit begitu, beliau menjenguk, kemudian juga mendoakan. Iya, termasuk mendoakan juga ya berarti Islam rahmatan lil alamin yang kita kenal tidak hanya sebatas bagaimana orang Islam atau mungkin bagaimana perilaku kita terhadap sesama kita, tapi juga akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga terhadap saudara atau sesama manusia, sehingga ya tidak hanya terfokus bagaimana rahmat itu hanya terfokus pada segolongan atau mungkin segelintir orang begitu. Nah, pertanyaannya begini Bu, bagaimana sih sebenarnya bagaimana jika misalnya begini, orang yang tidak, dalam artian nih dalam tanda kutip non muslim tapi ia melakukan misalnya akhlak Rasulullah atau mungkin ia belajar tentang akhlak Rasulullah, apakah ia bisa dikatakan juga sebagai rahmatan lil alamin Bu? Ya, oke. Jadi konsep tadi ya, konsep untuk rahmatan bagi yang non muslim ya. Iya, Bu. Maaf, sebetulnya ada juga nih hadis Nabi, di dalamnya beliau menyebutkan man amana billahi wal yawmil akhir kutiba lahu rahmah fid dunya wal akhirah. Jadi rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir itu adalah di dunia dan di akhirat diberikan rahmat berupa keselamatan, misalnya keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan rasa sabar terhadap segala cobaan dan ujian, rasa syukur terhadap segala nikmat yang diberikan. Nah itu rahmat bagi orang-orang yang muslim. Lalu rahmat bagi orang non muslim seperti apa? Ada sambungan hadisnya itu, wa man lam yu'min billahi wal yawmil akhir ufiya lahu mimma asabal umamu minal khasafi wal qadafi. Jadi bentuk rahmat untuk orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir itu adalah ditangguhkan azab ataupun siksaan sebagaimana yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, seperti yang kita tahu ya, umat terdahulu ketika mereka mengingkari Allah pada nabi-nabi sebelumnya kan, misalnya umat Nabi Nuh ditenggelamkan, langsung diberikan azab di dunia. Tapi kalau sekarang nih, orang yang tidak beriman kepada Allah ditangguhkan dulu azabnya, nanti di akhirat baru. Nah itu bentuk rahmat untuk yang non muslim tadi. Oke, itu ya Bu, untuk rahmat bagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak tidak seiman dengan kita, tapi luar biasanya Allah, beliau masih memberikan rahmat untuk mereka begitu. Oke, mungkin ini ada closing statement Bu. Bagaimana saran Ibu tentang atau mungkin pandangan Ibu mengenai rahmatan atau konsep rahmat bagi seluruh alam itu secara keragaman di Indonesia begitu Bu?
Ya, oke. Ini tadi berbicara keragaman ya. Betul, Bu. Ya, karena keragaman itu ternyata juga rahmat. Iya. Nah, karena kan ada lagi disebutkan tuh ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu adalah rahmah. Hadis, meskipun ternyata hadisnya itu ya dianggap dhaif juga, tapi dari maknanya kan memang sangat bagus ya, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika kan. Betul. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Dan perbedaan itu justru adalah sebuah rahmat. Coba kita bayangkan kalau semua misalnya semua orang di dunia ini seperti orang Arab misalnya, bahasanya sama semua, orang-orangnya sama tingginya semua, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi misalnya, atau semua putih, tidak ada yang hitam, ya tidak akan berwarna jadinya. Dan tidak, ya udah biasa aja akhirnya. Justru dengan adanya perbedaan-perbedaan itulah kemudian menimbulkan rahmah kepada kita semua. Dalam Islam sendiri pun sebetulnya juga banyak perbedaan-perbedaan yang kita temukan. Misalnya di dalam fikih ya, dalam fikih kan kita kenal ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, Hanafi, Maliki. Nah, perbedaan-perbedaan itu sebetulnya adalah rahmah bagi kita. Dengan adanya perbedaan itu justru memudahkan dalam melaksanakan syariat-syariat Islam, karena tiap negara, tiap wilayah itu akan berbeda-beda kondisi kondisinya, lingkungannya, budayanya dan lain sebagainya. Oke. Itu tadi saya bisa nangkap sedikit bagaimana Islam dan keragaman itu sangat nyata sekali adanya, yaitu keragaman adalah bagian dari rahmat. Karena dari keragaman kita belajar bagaimana keragaman yang keragaman yang dalam bingkai, atau dalam Indonesia kan kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu justru akan indah ketika ia benar-benar dikatakan satu begitu, sehingga keragaman itu benar-benar terasa adanya dan juga disyukuri adanya begitu. Oke, sangat luar biasa sekali pemateri kita pada kesempatan kali ini. Tapi sayangnya kita juga dibatasi oleh waktu dan juga kesempatan. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa bertemu kembali dan berbincang-bincang kembali dengan Ibu Muniroh yang sudah terima kasih banyak Bu sudah menjelaskan dan meluangkan waktunya di sini. Sama-sama. Tentunya semoga ini bermanfaat untuk kawan-kawan di rumah, dan juga kawan-kawan di rumah jangan lupa like, subscribe dan juga komen ya, sehingga podcast juga bisa berkembang dan juga menginspirasi kawan-kawan di rumah. Cukup sekian yang bisa kami bawakan. Saya Rizky Abdurrahman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.